Teror yang tiada henti 44. Fen, nanti kalau aku jadi ngekos di Bekasi, kamu yang setia ya? Jangan mau dayu dia apalagi sampai ninggalin aku. Nyes, hati Fanya tersentuh dengan kalimat terakhir yang dilontar Bima apalagi prianya langsung menunduk seakan takut kehilangan. Ah, Bima. Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin aku mendua sama dia, aku tunggu kamu melamar aku. Aku di sini bakal setia selamanya jadi istri kamu, Fanya meyakinkan agar Bima tidak meragukan lagi kesetiaannya. Enak saja. Kamu milikku, cuma boleh menikah denganku, cuma dilirik sekilas tanpa memedulikan dirinya yang mulai kebakaran jenggot. Tunggu ya. Aku menabung buat masa depan kita. Kamu kalau butuh sesuatu atau menginginkan sesuatu bilang saja nanti aku transfer seperti biasa. Fanya mengangguk mengiyakan, sama sekali dua insan yang dimabuk asmara tidak memedulikan lelaki satunya. Sejak tadi mencari perhatian tetap terabaikan. Mbak, nih aku bawa oleh-oleh. Dimakan, Bim. Tanpa sengaja mata menangkap sosok yang membuat suaminya cemburu tidak jelas beberapa hari ini. Kapan datang? Bukannya kemarin mau mampir ke Bali? Gak jadi, nanti saja kapan-kapan. Kasihan Caca. Mbak, aku ke kamar A dulu. Jangan bilang Faiz. Cepat-cepat ditinggalkan ketiganya yang bengong memandanginya memasuki kamar dan sesampainya di kamar ia pura-pura memainkan gawai sembari rebahan, sebelum tertangkap basah lagi. Gawat jika sampai ia telat sedetik saja yang ada terlalu seram untuk dibayangkan. Faiz setelah memarkirkan mobil langsung bergabung dengan putrinya yang terus menempel di gendongan. Barulah mau turun saat Bima menyodorkan satu buah mangga, hati Speechless tidak tenang oleh-oleh dan itu tuh di tempat yang sama. Tepat di depan mata ada dia. Istrinya? Jangan-jangan? Lega, ternyata sudah berbaring manis di dipan. Mengintip dari balik tirai sebentar Caca yang sedang dalam gendongan Bima menghambur buah-buahan yang ia bawa tadi. Kedua jari diletakkan di depan matanya sendiri lalu dipindahkan di depan netra indah sahabatnya memberitahu pakai isyarat jika ia terus mengawasi. Awas, sampai gak dijaga mata. Aku pinjamkan betulan kacamata kudanya Pak Somad. Salsa memberikan lingkaran jari telunjuk dan jempol menanggapi kecemburuan sahabatnya. Setelah mengusap rambut Salsa ditinggalkan istrinya lantas menutup pintu kamar dari luar sebelum bergabung kembali bersama mereka. Di depan mereka semua Faiz mampu menutupi rasa cemburunya yang berlebih pada laki di depannya. Tidak lama terdengar suara tangis bayi membuyarkan obrolan. Fanya yang duduk bersebelahan dengan Faiz langsung bangkit membopong bayinya membawa masuk ke dalam kamar dan mengunci lagi dari dalam. Fen, aku pulang dulu. Iya Bim, hati-hati. Nanti sampai rumah jangan lupa kasih kabar. Farel yang mendengar perhatian barusan dia juga ingin mendapatkan itu dari wanitanya, sekali-kali. Kalau boleh banyak kali dan seterusnya hanya untuknya. Fanya. Aku kerja dulu ya mencari nafkah buat kalian, ikut teriaknya di depan kamar, tidak ada sungkan-sungkannya ke si tuan rumah yang beristirahat di belakang. Iya, jangan kembali. Klekit tidak sesuai ekspektasi, digeruk rambut belakang. Kenapa jawabannya berbeda? Bima yang sejak tadi ternyata masih menunggu jawaban Fanya menertawakan nasib lawannya lantas berlalu keluar berpamitan sekilas ke Faiz teman kuliahnya dulu. Pulang dulu, Is. Iya, hati-hati. Dada Om, tangan mungil putrinya diajak melambai ke arah Bima yang lebih dulu melambaikan tangan. Setelah pulang semua dan bayi kecilnya kembali terlelap ibu satu anak tersebut kembali ke tempat di mana lelakinya tadi duduk karena tempatnya ada ayahnya yang mengisi. Ibu mana, Mbak? Tanya adik bungsu yang sejak tadi belum melihat ibu mereka sama sekali. Ada, di rumah kakek. Ini Losa, enak yang itu enek. Kamu gak akan suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab serempak mereka dengan wajah menoleh ke arah pintu mendengar suara yang tidak asing di telinga. Ternyata yang mengucap salam ibu serta kedua kakak mereka yang datang secara bersamaan. Sa, dicari Kiki. Kamu ke sana sekarang sama Faiz, Kiki dan Caca. Ya, kandang ayam bapak pintunya tidak bisa ditutup, beritahu Bu Fani memberitahu. Dara ikut bergabung setelah diberi ipar tempat duduk jadilah keduanya berdesakan dengan saudara perempuan yang lain. Kamu sudah pulang, Sah? Katanya, masih 3 hari lagi. Kangen masakannya ibu, katanya Mbak Fanya kemarin ibu mau buat nasi padang lengkap hari ini. Tidak mungkin Salsa melewatkan masakan ibu ini. Sudah matang, Bu? Sudah, sana makan. Kamu ini kayak ibu tidak pernah masak nasi padang saja. Bulan kemarin juga masak. Anak bungsunya tersenyum lebar memperlihatkan deretan giginya yang putih, pula mendadak dari liburannya hanya karena sebuah makanan. Mbak juga kok baru kesini, biasanya dari Sabtu kemarin. Iya, Sa. Mas Aris kemarin diminta Abah buat gantikan Abah ke Pasuruan. 3 hari full Mas Aris menghafalkan materi di depan Abah, bisik Dara cekikan ke telinga kedua adiknya. Awalnya Salsa saja yang dikasih tahu tapi si adiknya yang lain penasaran ikut gabung, pecahlah tawa ketiganya.
Meski sudah bisik-bisik keluarga lain tetap saja kedengaran karena darah bisikannya lumayan keras berasa percuma. Wih, betulan Mas Aris sudah jadi ustaz? Ustaz, ustaz. Kali ini Aris mengikuti yang dilakukan istri kecilnya mengajak berbisik meminta kedua adik serta istri agar ketiganya mendekat semua. Gak tahu saja, Mas Aris memaknai kitabnya pakai Latin. Itu juga Abah yang menyuruh, akui pria itu jujur sebelum tawanya menggelegar menggema seisi rumah. Bukan cuma ia, Faiz yang menguping di belakang ikut terpingkal sembari menampar pundak Aris keras. Parah. Tapi gimana Mas, berhasil? Tadi saat ibu mertua datang bersama ipar Faiz berdiri memberikan tempatnya. Berhasil dong, Mas Aris. Untung tidak ada sesi tanya jawab bisa-bisa wajah Mas Aris yang ganteng ini mau ditaruh di mana gak bisa jawab, kan malu-maluin. Dara yang mendengar suaminya terlalu percaya diri memuji ketampanannya sendiri senyum-senyum kagum, memang benar suaminya memang ganteng. Ia merasa beruntung mendapat suami dari keluarga cemara ini, sesaat lupa tahtanya sebagai neng dari pemilik pondok besar. Di sini ia tidak dibeda-bedakan, diperlakukan sama dengan yang lain bisa lebih rileks dan bebas bercanda tidak ada rasa sungkan-sungkan atau gimana. Nanti kalau di Solo, di sana ada sesi tanya jawab. Mati aku, 3 minggu lagi.